kan buat hajatan ulang tahun Intan. Nggak mau apa, mas aku mau datang. Aku mau beli tepung, sayur, telur, sama buah-buahan. Nanti kalau kamu nggak ikut, aku bawa belanjanya gimana? Soalnya mama sama papa baru keluar. Kamu tahu, yuk ikut. Pasar adalah sebuah mekanisme atau tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar tidak selalu harus berupa lokasi fisik, bisa juga berupa platform atau sistem yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, atau informasi. Syarat-syarat terjadinya pasar yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Keberadaan penjual yang menawarkan barang atau jasa dan pembeli yang membutuhkan atau menginginkan barang atau jasa tersebut adalah syarat utama. Tanpa kedua pihak ini, transaksi tidak bisa terjadi. Yang kedua, adanya barang atau jasa yang diperdagangkan. Pasar membutuhkan objek yang akan diperdagangkan, baik berupa barang, fisik maupun jasa. Ketiga, harga yang disepakati. Untuk terjadinya transaksi, harus ada kesepakatan mengenai harga antara penjual dan pembeli. Harga ini biasanya terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Yang keempat, adanya tempat dan waktu. Pasar memerlukan tempat yang bisa bersifat fisik atau virtual, serta waktu di mana transaksi bisa dilakukan. Misalnya, pasar tradisional biasanya beroperasi pada jam tertentu, sedangkan pasar online bisa beroperasi 24 jam. Yang kelima, informasi yang memadai. Penjual dan pembeli harus memiliki akses terhadap informasi yang cukup mengenai barang atau jasa, harga, dan kondisi pasar. Informasi yang memadai membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional. Yang keenam, adanya sistem pembayaran. Transaksi memerlukan mekanisme pembayaran yang diterima oleh kedua pihak, seperti uang tunai, transfer bank, atau metode pembayaran elektronik lainnya. Yang ketujuh, adanya kesepakatan hukum. Transaksi di pasar umum diatur oleh aturan hukum yang menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang kedelapan, ketersediaan infrastruktur. Pasar memerlukan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi untuk pasar fisik atau jaringan internet untuk pasar online. Yang kesembilan, adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual adalah kunci dalam pembentukan harga dan volume transaksi di pasar. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi pasar. Yang pertama, fungsi alokasi. Pasar membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar menentukan bagaimana sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku didistribusikan untuk memproduksi berbagai barang dan jasa. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Pasar berperan dalam distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Hal ini memastikan bahwa barang dan jasa sampai ke tangan mereka yang membutuhkan atau menginginkannya. Yang ketiga, ada fungsi penentuan harga. Pasar merupakan tempat di mana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ini kemudian menjadi sinyal bagi produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang keempat, fungsi informasi. Pasar menyediakan informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa. Informasi ini membantu konsumen dan produsen membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima, ada fungsi pengadaan. Pasar memungkinkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan. Hal ini termasuk pengadaan bahan baku bagi produsen untuk proses produksi. Yang keenam, ada fungsi pengembangan produk. Melalui persaingan, pasar mendorong inovasi dan pengembangan produk baru. Produsen berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah.
Yang ketujuh, ada fungsi penyelarasan. Pasar membantu menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Ketika ada ketidakseimbangan, harga akan menyesuaikan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Yang kedelapan, ada fungsi stabilitas ekonomi. Pasar membantu dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan menyeimbangkan produksi dan konsumsi. Pasar yang berfungsi dengan baik bisa mengurangi fluktuasi ekonomi yang tajam. Yang kesembilan, fungsi pemanfaatan teknologi. Pasar mendorong penggunaan teknologi yang lebih efisien dan inovatif dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Yang kesepuluh, ada fungsi kesejahteraan ekonomi. Pasar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan memungkinkan konsumen untuk mendapat barang dan jasa yang mereka inginkan pada harga yang terjangkau dan memberikan insentif kepada produsen untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kemudian, ada bentuk pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Pasar konkret adalah pasar yang memiliki lokasi fisik di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Contohnya, pasar tradisional, pasar swalayan, pasar malam, bazar, toko-toko di pusat perbelanjaan. Karakteristiknya yang pertama, ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Kemudian barang dan jasa dapat dilihat, dirasakan, dan dicoba langsung oleh pembeli. Yang ketiga, transaksi biasanya dilakukan dengan uang tunai atau kartu pembayaran. Kemudian, lokasi pasar dapat diketahui dan diakses secara fisik oleh masyarakat. Yang kedua, ada pasar abstrak, pasar tidak nyata. Nah, pasar abstrak ini adalah pasar yang tidak memiliki lokasi fisik tertentu dan transaksi dilakukan melalui media komunikasi seperti internet, telepon, atau media elektronik lainnya. Contoh pasar online atau e-commerce, pasar saham, pasar valuta asing atau forex, pasar komoditas berjangka. Karakteristik pasar tidak nyata adalah yang pertama, tidak ada interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli. Yang kedua, transaksi dilakukan secara elektronik atau melalui media komunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk pertukaran informasi dan transaksi. Barang dan jasa tidak dapat dilihat atau dicoba langsung sebelum pembelian. Kemudian ada bentuk pasar berdasarkan luasnya kegiatan. Yang pertama, ada pasar lokal, pasar yang kegiatannya terbatas pada suatu daerah tertentu. Biasanya dalam satu kota atau wilayah kecil. Contoh, pasar tradisional di kota, pasar desa, atau kelontong setempat. Karakteristiknya, yang pertama, ada transaksi dilakukan oleh penduduk setempat. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, skala kegiatan ekonomi relatif kecil dan tidak memerlukan logistik yang kompleks. Yang kedua, ada pasar nasional, pasar yang mencakup seluruh wilayah suatu negara. Contoh, supermarket besar yang memiliki cabang di berbagai kota di negara tersebut. Pasar saham nasional, kemudian ada perusahaan dengan distribusi nasional. Karakteristik pasar ini yaitu yang pertama, transaksi mencakup seluruh penduduk di negara tersebut. Yang kedua, melibatkan distribusi barang dan jasa ke berbagai daerah dalam satu negara. Yang ketiga, memerlukan infrastruktur logistik yang baik dan jaringan distribusi yang luas. Kemudian ada pasar regional, pasar yang mencakup beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Contoh, pasar ASEAN, pasar Uni Eropa. Karakteristiknya yang pertama, transaksi melibatkan beberapa negara yang berdekatan secara geografis atau memiliki kesamaan ekonomi.
Kemudian, biasanya ada kesepakatan perdagangan regional yang mempermudah aliran barang dan jasa seperti zona perdagangan bebas. Yang ketiga, adanya regulasi dan standar regional yang mempengaruhi perdagangan. Kemudian ada pasar internasional, pasar yang kegiatannya mencakup berbagai negara di seluruh dunia. Contoh, pasar global untuk produk elektronik, pasar komoditas internasional seperti minyak dan emas, kemudian perusahaan multinasional. Karakteristiknya, transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli di berbagai negara. Kemudian melibatkan aliran barang, jasa, modal, dan informasi lintas negara. Kemudian memerlukan pemahaman tentang regulasi perdagangan internasional, tarif, dan kebijakan ekspor-impor. Untuk mata uang asing sering digunakan dalam transaksi. Kemudian terpengaruh oleh dinamika ekonomi global dan hubungan diplomatik antar negara. Kemudian bentuk pasar berdasarkan struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi harga pasar. Contohnya, pasar produk pertanian seperti beras atau gandum. Karakteristik pasar ini adalah banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen atau identik. Yang ketiga, tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna tentang harga dan produk tersebut. Kemudian ada pasar monopoli atau monopoli market. Pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Contoh, perusahaan utilitas publik seperti listrik dan air. Karakteristiknya hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Kemudian, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Yang ketiga, produk yang unik atau tidak memiliki substitusi dekat. Yang keempat, hambatan yang masuk sangat tinggi, misalnya paten, hak cipta atau kontrol atas sumber daya penting. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar di mana hanya ada beberapa penjual yang mendominasi pasar. Contoh, industri otomotif, industri penerbangan, industri telekomunikasi. Beberapa karakteristik. Yang pertama, beberapa penjual besar mendominasi pasar. Kemudian ada produk bisa homogen atau berbeda atau diferensiasi produk. Yang ketiga ada hambatan masuk yang cukup tinggi. Yang keempat ada penjual saling mempengaruhi dalam penentuan harga dan output. Yang keempat ada pasar monopolistik. Pasar di mana terdapat banyak penjual tapi masing-masing menjual produk yang berbeda atau unik. Contoh industri restoran, toko pakaian, produk kosmetik. Karakteristik pasar ini adalah yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual berbeda atau diferensiasi produk. Yang ketiga, ada sedikit hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga karena diferensiasi produk. Yang kelima, ada pasar monopsoni. Pasar di mana hanya ada satu pembeli yang menguasai seluruh permintaan barang atau jasa. Contoh, pasar tenaga kerja di kota kecil dengan satu perusahaan besar sebagai satu-satunya yang memberikan kerja utama. Karakteristik pasar ini, yang pertama, hanya ada satu pembeli dan banyak penjual. Yang kedua, memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang akan dibayarkan. Yang ketiga, penjual harus menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli. Yang keenam, ada pasar oligopsoni. Pasar di mana terdapat beberapa pembeli yang mendominasi permintaan barang atau jasa. Contoh, pasar hasil pertanian di mana beberapa perusahaan
besar membeli produk dari banyak petani kecil. Karakteristik pasar ini, yang pertama, beberapa pembeli besar mendominasi pasar. Yang kedua, banyak penjual yang menawarkan barang atau jasa. Yang ketiga, ada pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar. Yang ketujuh, bentuk pasar berdasarkan sifat pembentukan harga. Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Pasar di mana harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran tanpa ada campur tangan dari penjual atau pembeli individu. Contoh, pasar komoditas pertanian seperti gandum dan jagung. Karakteristiknya yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau identik. Yang ketiga, tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Yang keempat, informasi sempurna tentang harga dan kualitas produk. Yang kelima, penjual dan pembeli adalah pengambil harga atau price taker, artinya mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar di mana satu atau beberapa pelaku pasar memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Yang pertama, monopoli. Contoh perusahaan utilitas publik seperti listrik dan air. Hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Kemudian ada produk unik tanpa substitusi terdekat. Penjual dan adalah penentu harga atau price maker. Hambatan masuk sangat tinggi. Yang kedua, ada oligopoli. Contoh industri otomotif dan telekomunikasi. Hanya ada beberapa penjual yang mendominasi pasar. Kemudian produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Mempengaruhi penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Hambatan masuk cukup tinggi dan saling ketergantungan antara perusahaan dalam menentukan harga dan output. Yang ketiga, ada persaingan monopolistik. Contoh industri restoran, toko pakaian, dan produk kosmetik. Nah, karakteristiknya banyak penjual yang menawarkan produk berbeda. Kemudian, diferensiasi produk memberikan kekuatan kepada penjual untuk mempengaruhi harga. Kemudian, hambatan masuk dan keluar rendah. Penjual adalah price maker dalam jangka pendek, tetapi bisa menjadi price taker dalam jangka panjang. Yang keempat, ada monopsoni. Contoh pasar tenaga kerja di kota kecil atau satu perusahaan terbesar sebagai pemberi kerja utama. Karakteristiknya, hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar. Yang kedua, pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang dibayar pada penjual. Penjual harus menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli. Yang kelima, ada oligopsoni. Contoh, pasar hasil pertanian di mana beberapa perusahaan besar memiliki produk dari banyak petani kecil. Karakteristiknya hanya ada beberapa pembeli yang mendominasi pasar. Yang kedua, pembeli memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan kondisi pasar. Yang ketiga, banyak penjual yang menawarkan barang atau jasa.